gitu kan. Jadi kayak misalnya kemarin sempat rame-rame air hujan ada mikroplastiknya gitu kan. Nah, kuantitas sama kualitas. Nah, saya milihnya ke kualitas. Nah, akhirnya mulai S1, S2, S3 ya saya kecemplungnya di lingkungan air tadi itu. Gitu. Nah, Pandawara ya. Jadi kalau optimis saya optimis sih. Nggak muncul terisolasi, tapi dia itu muncul bersamaan dengan penurunan kualitas air dan tekanan tata guna lahan gitu. Halo teman UB, selamat datang kembali di Bonsai on Podcast. Podcast inspiratif yang akan membawa teman UB sekalian untuk menjelajahi lebih lanjut Kampus Biru Kampus Perjuangan Universitas Brawijaya. Bersama saya Latifah Rizka sebagai host yang akan memandu berjalannya podcast hari ini. Pada episode kali ini tentunya spesial karena kita akan berkenalan lebih dekat dengan sosok yang sebentar lagi akan dikukuhkan menjadi seorang profesor, tepatnya dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Untuk itu, mari kita sambut bersama Dr. Engineer Insinyur Rianto Haribowo, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Insinyur Profesional Madya, ASEAN Engineer. Baik, selamat datang, Prof. Selamat datang, terima kasih. Baik, sama-sama Prof. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Senang sekali mendengarnya ya teman UB, baik karena sepertinya Prof. Rianto juga sudah siap. Sebelumnya, Latifah izin memperkenalkan juga bahwa dalam pidato pengukuhan profesor kali ini, Prof. Rianto akan membawakan pidato berjudul River Index, Jejak Ilmiah Mikroplastik dalam Tata Kelola Air yang Berkelanjutan. Dan penelitian ini tentunya dalam bidang ilmu kualitas air dan lingkungan. Luar biasa sekali ya, dari judulnya juga sudah sangat menarik tentunya. Baik Prof, langsung saja mungkin boleh dijelaskan sebenarnya pidato ini tuh mengusung tema apa dan latar belakangnya itu seperti apa, kok bisa kepikiran untuk meneliti hal tersebut begitu. Ya, terima kasih Mbak Latifah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat. Kalau di YouTube itu pagi, siang, sore gitu. Betul. Jadi latar belakangnya ya, kalau ditanya latar belakang itu River Index itu kita pengen bikin indeks untuk sungai gitu. Oke. Indeks untuk sungai yang terkait dengan kualitas air tentunya gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat beberapa dekade terakhir ini isu tentang kualitas air itu nggak cuma membahas tentang pencemar konvensional. Betul. Jadi kayak misalkan bahan organik, nutrien, logam berat gitu. Tapi yang lagi tren sekarang kita lagi dihadapkan sama mikroplastik. Betul. Nah, mikroplastik ini katanya pencemar baru gitu ya. Tapi keberadaannya udah meluas ke semua sistem perairan gitu kan. Jadi itu yang bikin saya tergerak gitu. Gitu. Jadi pemantiknya begitu ya Prof ya. Betul. Oke, luar biasa sekali ya teman UB. Jadi itu tadi latar belakang kenapa Prof. Rianto akhirnya memilih meneliti mikroplastik dalam tata kelola air, terutama pada sungai begitu ya Prof ya. Berarti ini fokusnya pada teknik pengairan, betul ya Prof? Betul. Baik, luar biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu nih Prof, menurut Prof. Rianto sendiri sebenarnya mikroplastik itu seberbahaya apa sebenarnya? Apalagi kalau semisal ternyata tidak terdeteksi dan malah terkonsumsi oleh makhluk hidup, bahkan ekosistem yang ada di sungai itu. Nah, ini menarik pertanyaannya. Seberbahaya apa gitu ya. Nah, kalau sekarang itu pemahaman kita tentang mikroplastik itu sebagian besar cenderung hanya ke kelimpahan sama karakteristiknya aja gitu kan. Jadi kayak misalnya kemarin sempat rame-rame air hujan ada mikroplastiknya gitu kan. Nah, padahal sebetulnya pengaruhnya terhadap resiko ekologis itu yang belum sepenuhnya kita pahami gitu. Nah, gitu. Jadi mikroplastik ini pengaruhnya terhadap ekologis itu gimana sih? Nah, itu yang perlu kita pelajari gitu. Betul. Saya setuju sih Prof, karena memang sedang marak begitu ya. Bahkan kayaknya di air minum juga sepertinya juga ada beberapa kasus yang ternyata di dalamnya mengandung mikroplastik seperti itu. Dan itu kalau semisal terkonsumsi oleh makhluk hidup, terkonsumsi oleh manusia juga kan pastinya berbahaya. Begitu. Nah,
Kalau semisal kita nih Prof, sebagai warga sipil gitu ya, warga biasa, masyarakat gitu, tanpa sadar kita tuh bisa nggak sih Prof ternyata sebagai penyumbang mikroplastik itu sendiri, sebenarnya asalnya itu dari mana Prof? Gitu. Sangat bisa sekali. Karena mikroplastik itu kan sumbernya ada dua, yang primer sama yang sekunder gitu. Oke. Kalau yang primer itu yang memang dia dibikin jadi mikroplastik gitu ya. Contohnya kayak misalkan kosmetik. Nah, gitu. Iya, betul. Kalau yang sekunder itu yang misalkan dari plastik yang gede terus terdegradasi jadi plastik kecil. Jadi umumnya kalau dari hasil penelitian saya, umumnya karena orang littering gitu ya, buang sampah sembarangan, akhirnya nyampe ke sungai, terus jadi terdegradasi, akhirnya jadi mikroplastik gitu ceritanya. Oke Prof, berarti memang ya tanpa disadari begitu ya ternyata ya perilaku-perilaku yang simple begitu ya, buang sampah sembarangan, ternyata itu menjadi dampak yang besar juga bagi lingkungan kita. Baik, luar biasa sekali ya teman UB pemaparan tentang River Index ini. Nah, kalau semisal kita berbicara mengenai penelitian yang dilakukan oleh Prof Rianto sendiri, dari semua lokasi penelitian yang telah dilakukan nih Prof, itu kira-kira bagian mana yang paling bikin Prof kaget gitu? Di bagian mana khususnya? Bagian mana? Wah, ini juga menarik juga ini. Karena penelitian saya itu kan udah mulai awal tahun 2020 ya. Oke, berarti sudah 6 tahun, 5 tahun lebih. Di banyak sungai, di lintas sektor gitu ya. Kalau di sungai perkotaan, itu di semua segmen pengamatan ada mikroplastiknya. Ya. Di kawasan industri juga ada mikroplastiknya. Terus di sawah juga ada. Di pengolahan limbah juga ada. Jadi semua ada. Kalau itu kita lihat dari sisi lintas sektor sama lintas lokasi, itu ada satu hal yang konsisten gitu. Jadi mikroplastik ini ternyata nggak muncul terisolasi, tapi dia itu muncul bersamaan dengan penurunan kualitas air dan tekanan tata guna lahan gitu. Nah, gitu. Jadi semakin kualitas airnya semakin turun, dia cenderung semakin banyak mikroplastiknya gitu. Terus semakin land use-nya semakin padat, misalnya pemukiman, industri itu juga semakin banyak mikroplastiknya, gitu ceritanya. Memang banyak faktor yang mempengaruhi juga begitu ya Prof ya, luar biasa sekali. Seperti yang kita lihat juga ini Prof Rianto sudah bawa tumbler ya, sudah go green, teman-teman sangat mendukung adanya Universitas Brawijaya sebagai green campus juga ya teman UB. Bisa ditiru juga ya, jadi kurangi sampah plastik juga. Nah, udah sekali pakai. Betul, nah. Jadi kalau boleh tahu juga nih Prof, selama melakukan penelitian ini kira-kira ada tantangan tersendiri begitu nggak Prof? Tantangannya sebetulnya banyak sih ya, terkait sama teknis dan sebagainya. Cuman UB ini kan udah bagus banget ya. Jadi kita banyak sekali kayak iba-iba gitu-gitu kan. Nah, jadi dengan itu kita udah terbantukan sih untuk kalau soal teknis ya itu di lapangan lah, gampang lah. Iya, betul. Yang penting supporting dari UB itu yang paling penting. Luar biasa sekali memang ya, Universitas Brawijaya ini sangat mendukung penuh begitu ya Prof. Baik, sangat luar biasa ya teman UB, kita juga sudah tadi membahas tentang perjalanan kita mengenai sebenarnya seberbahaya apa mikroplastik itu dan isu-isu yang ada di berbagai sektor seperti itu. Nah, kalau semisal menurut Prof sendiri, melihat kondisi sungai di Indonesia ini sendiri yang tadi sudah disebutkan di berbagai kawasan industri, perkotaan, pemukiman, itu kira-kira apakah sangat mengkhawatirkan atau mungkin dari Prof sendiri optimis masih bisa diselamatkan Prof? Iya, kalau optimis kita harus optimis ya. Kan sekarang juga banyak tuh orang-orang yang kayak apa Pandawa. Oh iya, Pandawara ya. Jadi kalau optimis saya optimis sih, cuman memang butuh kesadaran bersama gitu ya. Kalau cuman sendirian kan agak susah gitu ya. Jadi memang harus ya kita semua yang harus care sama itu tadi. Sama lingkungan gitu ya Prof ya. Memang perlu ada kolaborasi lintas sektor juga. Nggak bisa sendirian lah intinya. Iya, betul. Jadi memang harus kesadaran kita bersama untuk merawat lingkungan ini begitu ya Prof. Baik, luar biasa sekali. Nah, Prof, kita beralih ke perjalanan akademik sekarang Prof. Sebenarnya dari penelitian ini tuh awal mulanya Prof Rianto sendiri akhirnya suka banget untuk meneliti seputar air itu bagaimana Prof?
suka banget seputar air. Karena awalnya emang saya di teknik pengairan Oh gitu. iya betul sih. Teknik pengairan. Pasti hubungannya sama air gitu kan. Kita di teknik pengairan itu kita belajar tentang kuantitas sama kualitas. Oke. Nah, saya milihnya ke kualitas. Nah, akhirnya mulai S1, S2, S3, ya saya kecemplungnya di lingkungan air tadi Oh itu. iya. Gitu. Baik, sampai akhirnya melahirkan River Index ini ya. Gitu lah. Baik, luar biasa sekali, Prof. Nah, kira-kira dari perjalanan akademik sampai akhirnya membentuk sebuah penelitian hingga ke bagian ini untuk pengukuhan profesor begitu ya, Prof, itu apakah ada fase di mana Prof itu mendapatkan dukungan dari sekitar, itu mana yang paling membekas, Prof? Apakah dari keluarga kah atau dari mana? Iya. Dukungan, kalau dukungan kayaknya semua mendukung ya, Iya, fakultas, departemen, keluarga apalagi gitu Iya. kan. Kalau di departemen ya semua teman-teman dosen, teman-teman tendik apalagi yang bantu nyiapin berkas gitu Iya. ya. Kalau di keluarga ya istri, anak gitu kan, Iya, pasti semua support lah, karena kan profesor ini kan jabatan tertinggi ya. Iya. Ya, gitu. Betul, amanahnya juga paling tinggi Nah, gitu ya, Prof ya. gitu lah kira-kira. Iya, begitu kira-kira ya teman UB. Jadi luar biasa sekali di balik perjalanan Prof Rianto ini, mulai dari S1, S2, S3 sampai akhirnya akan menjadi calon guru besar ini juga pastinya tidak luput dari dukungan-dukungan lingkungan sekitarnya Prof Rianto sendiri. Luar biasa sekali. Mungkin boleh Prof terakhir ini kita mungkin boleh berikan pesan untuk seluruh sivitas akademika UB atau mungkin teman-teman yang sedang menonton, untuk teman UB yang sedang menonton begitu, tips mungkin untuk kita sebagai orang awam untuk dapat berperan dalam menjaga ekosistem dan menjaga sungai begitu. Iya, iya. Kalau secara teori banyak ya, tapi mungkin kita lakukan yang paling mudah lah ya. Yang pertama jangan buang sampah gitu. Kayaknya sepele gitu kan, tapi sebetulnya efeknya kalau semua orang nggak buang sampah pasti ya jadi bersih gitu kan. Jadi yang paling penting mungkin itu dulu lah, jangan buang sampah sembarangan itu aja. Betul. Baik, itu tadi ya hal simpel yang sebenarnya tidak boleh kita lupakan juga. Pastinya tetap buang sampah pada tempatnya dan kurangi sampah sekali pakai. Mulai ubah kebiasaan dari diri kita begitu ya, Prof. Karena langkah kecil yang kita buat sekarang pastinya akan berdampak besar di kemudian hari begitu. Baik teman UB, sangat luar biasa sekali tadi penjelasan dan kisah inspiratif dari Prof Rianto yang minggu depan ya Prof ya. Minggu depan Insya Allah akan dikukuhkan menjadi seorang profesor di Universitas Brawijaya. Baik teman UB, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nantikan terus episode Bonsai on Podcast berikutnya. Dan sampai jumpa teman UB.